Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular diperkirakan terdiri dari 2.500 jenis. Ular hidup di kawasan panas. Jenis ular sangat variatif, dari yang tidak berbahaya bagi manusia hingga yang memiliki bisa mematikan. Warnanya pun beragam, dari yang polos hingga berwarna indah. Ukuran ular pun beragam, mulai ukuran kurang dari 10 cm hingga panjang 17 meter. Persepsi manusia terhadap ular juga bervariasi. Sebagian memujanya dan sebagian lagi membencinya. Ular dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Akan tetapi setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka terusirlah ular dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata, dihilangkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, bukan dengan sujud ibadah, namun sebagai penghormatan kepadanya, menampakkan kelebihannya dan sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh malaikat mentaati perintah Allah itu dengan bersujud kepada Adam kecuali iblis. Kesombongan iblis ini menjadikannya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya sebagai makhluk Allah pertama yang kafir. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa perbuatan iblis yang tidak bersujud kepada Adam menjadikan dirinya diusir dari surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surat Shad ayat 77-78. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka mengatakan, iblis dikeluarkan dari surga, kemudian Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Suatu ketika ia tertidur, dan saat terbangun dia mendapati di sisi kepalanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Wanita ini diciptakan Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam pun bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Wanita." Adam bertanya lagi, "Untuk apa kamu diciptakan?" Dia menjawab, "Agar engkau menjadi tentram denganku." Para malaikat mengatakan kepada Adam alaihissalam untuk melihat kemampuan pengetahuannya, "Siapa namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Mereka bertanya lagi, "Mengapa Hawa?" Dia menjawab, "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Adam dan Hawa menetap di surga dan diperbolehkan menikmati seluruh kenikmatannya dengan berbagai makanan dan minumannya, kecuali satu pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Meskipun iblis telah diusir oleh Allah dari surga, tapi Adam dan Hawa tetap tidak lepas dari gangguan iblis yang ingin menyesatkan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa iblis masuk kembali ke surga lalu menggoda Adam dan Hawa? Bukankah dia telah diusir sebelumnya tatkala tidak mau sujud kepada Adam? Ternyata iblis beberapa kali berupaya untuk masuk menemui mereka berdua di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaga surga. Abdul Rashid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, "Sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Tapi semua hewan menolak tawarannya. Lalu iblis berkata kepada ular, 'Aku akan melindungimu dari gangguan Adam dan engkau dalam jaminanku jika engkau membawaku ke dalam surga.'
Maka ular itu membawa iblis di antara dua taringnya lalu masuk ke dalam surga. Tadinya ular ini berjalan dengan 4 kakinya, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Setelah bujukan iblis berhasil, ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu, sementara Adam tidak memperdulikannya. Maka iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna?" Dia mengatakan lagi, "Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon? Apabila engkau memakan darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya." Iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Sesungguhnya iblis menginginkan Adam dan Hawa memakan buah itu agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepas pakaiannya. Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat setelah membaca kitab malaikat, tapi Adam tidak mengetahui perihal ini. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru kepada mereka, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 20-23. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat." Quran Surat Toha ayat 115. Dalam ayat ini, Adam alaihissalam merupakan pihak yang pertama diminta pertanggungjawaban tentang pelanggaran itu, bukan Hawa. Meski istrinya turut melakukan pelanggaran, penunjuk ayat-ayat Al-Quran menjelaskan jika peranan Hawa tidak seperti peran Adam. Hawa pun memakan buah khuldi dan melanggar aturan tersebut karena mengikuti Adam. Meski demikian, Nabi Adam kemudian bertaubat. Allah pun memberi keduanya petunjuk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena bantuan ular, iblis mampu masuk ke dalam surga dan menghasut Nabi Adam. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu. Wallahu a'lam bishawab." Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.